Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali bikin problem itu karena perkataan kita yang salah, yang tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita konflik dengan orang karena penilaian kita terhadap orang lain semau kita sendiri. Kita ngomongin orang lain, bahkan kita seringkali ngomong jelek. Bahkan ketika kita ngadapin hal-hal yang tidak enak, biasanya mulut kita bereaksi salah. Kita mau belajar bereaksi benar dalam setiap tindakan kita. Supaya di tahun-tahun ke depan ini, kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kadang mulut dan lidah kita ini yang jadi problem. Kita membangun hubungan dengan orang lain. Bapak Ibu, kita ini kan tidak pernah tahu Tuhan pakai orang di sekitar kita, siapa orangnya, seperti apa. Dan kita tidak bisa tebak-tebak, kita nggak bisa pernah tahu, tapi Tuhan sering pakai orang di sekitar kita untuk memberkatin kita. Bahkan buka jalan atas segala macam dalam kehidupan kita. Nah, kita harus jaga lidah bibir kita ini kepada semua orang. Jangan ngomong sembarangan. Yang biasanya ngomong jelek, ngomong gerutu, ngomong ngomel, jelekin orang lain, mandang rendah orang lain, memandang sinis orang lain, selalu berpikir buruk terus. Di kacamata kita kalau berpikir buruk terus, akhirnya apa? Mulut kita juga ngomongnya jelek. Nah, itu seringkali jadi problem dalam hidup kita. Kita kadang komentar jelek atas postingan orang di media sosial, dan tanpa kita sadarin postingan itu melukai dan menyakiti. Sudah mulai kurangin hal seperti itu, tidak ada gunanya. Bapak Ibu, kalau mulutmu ingin dipakai Tuhan, seperti pepatah Jawa, Sabdo Pandito Ratu, perkataan seseorang bisa memiliki bobot dan kuasa, menjadi hukum dan ketetapan. Ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Mulut kita penuh urapan, penuh kuasa, kita doain orang sakit mengalami kesembuhan. Ngarang apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi juga akan terlepas di surga. Artinya semua perkataan kita ini punya bobot dan kuasa kalau kita ini bisa menyelaraskan semua perkataan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Makanya hari ini belajar menguasai lidah kita dengan baik. Bapak Ibu, sekarang mungkin engkau nggak banyak ngomong, tapi jempolmu bisa berbicara. Komentar postingan orang, komentar video orang, komentar apapun yang buruk dan jelek, dan itu bisa melukai dan menyakitin banyak orang. Bahkan kau bisa komentar di media sosial orang lain, dan itu sangat menyakitkan, bisa membuat orang kepahitan. Kita dipanggil bukan untuk nyakitin orang lain, kita dipanggil untuk jadi berkat. Tujuan utamanya Tuhan, kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Allah, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai kita terjebak dengan semua hal yang membuat ego kita ini naik. Emosi kita naik, harga diri kita naik. Kita harus belajar menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan semua kejadian-kejadian yang kita alami, situasi yang kita alami. Kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Ngomong dengan pasangan, ngomong dengan orang tua, ngomong dengan mantu, ngomong dengan anak, ngomong dengan besan, ngomong dengan gembala, ngomong dengan teman, ngomong dengan bos. Belajar diselaraskan dengan firman, jangan ngomong sembarangan. Apalagi ngomong yang buruk, ngomong yang jelek. Dikurangi, tidak ada gunanya sama sekali. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau jaga lidah bibir kita. Ketika kadang kita keceplosan untuk ngomong sesuatu yang jelek, kita cabut dalam nama Yesus. Kita mau ngomong yang baik. Dan kita komitmen gak mau menyakitin satu dengan yang lain, terutama dengan perkataan. Tanpa kita sadarin, kadang perkataan-perkataan yang pedes dan nyakitin itu loh seringkali melukai. Bahkan susah dihapusnya, teringat sampai tergores di dalam hatinya. Berapa banyak kita seringkali terluka dengan perkataan yang buruk yang dikatakan oleh orang lain tentang kita. Sampai perkataan itu nyakitin begitu luar biasa. Dan itu susah dihapus seringkali, bahkan sampai membuat orang kepahitan dan sakit hati. Kalau kita nggak mau disakitin orang, kita mau pakai mulut kita untuk memberkatin orang lain. Kita mulai dengan lidah bibir kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang buka di Yakobus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kalau kita ini tahu banyak, kita akan dituntut banyak. Apalagi menjadi guru seperti saya ini pasti dituntut banyak. Orang melihat kehidupan saya, tindakan saya, perkataan saya, sikap saya.
Hidup kita pun selama kita ini menjadi anak-anak Tuhan, percaya Yesus, kan orang di sekitar kita melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sama seperti yang diajarkan firman, apa tidak? Kan seringkali orang ngomong begini, katanya pelayanan kok seperti itu. Katanya jadi orang Kristen kok seperti itu. Kenapa? Karena standar kekristenan itu tinggi sekali, makanya orang nuntut kita harus melakukan yang terbaik. Karena standar kekristenan beda dengan standarnya orang dunia. Orang dunia bisa lakukan apa saja untuk memuaskan hawa nafsunya, egonya, emosinya. Tapi kita tidak bisa, kita harus menguasai diri. Kalau kita tahu banyak, kita akan dituntut banyak. Guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena tahu banyak, sudah begitu ngajar lagi. Makanya sebelum kita ngajar, kita koreksi diri. Apa yang kita ajarkan ini kita hidupin dulu atau belum? Apa yang saya khotbahkan, saya hidupin. Bahkan seringkali saya sampai yang hidupinya babak belur berdarah-darah. Saya menjaga lidah bibir saya dari kecil. Saya udah ajarin orang tua, jangan ngomong kotor, jangan ngomong ngumpat, misuh-misuh dan lain sebagainya. Orang Jawa Timur kan banyak kata umpatan, kata-kata kasar. Saya dilarang keras ngomong sembarangan. Karena orang tua saya ajarin tata krama dan etika. Saya bersyukur dengan itu. Dan saya tidak pernah ngomong kasar. Bahkan ngatain orang binatang, tidak pernah. Maki-maki orang sampai merendahkan, tidak pernah. Saya bersyukur dengan itu, ternyata lidah bibir saya dipakai untuk ngomong kebenaran firman Tuhan. Saya mau jaga itu sampai akhir hidup saya. Ya kadang kita kepancing untuk ngomong jelek. Tapi Roh Kudus begitu menguasai. Kita harus bisa menguasai seperti itu. Saya latihan bertahun-tahun untuk bisa ngomong sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menilai orang sesuai dengan firman. Saya nggak mau pakai penilaian saya, cara pandang saya sendiri. Karena kita seringkali terpancing ketika disakiti untuk balas balik. Ngomong balik, nyerang balik, merendahkan balik. Dan itu nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita jadi hamba Tuhan, apalagi kita dituntut lebih. Jangan hanya pinter ngomong tok. Kita harus pinter menghidupin apa yang kita khotbahkan. Kalau kita sebagai pengkhotbahnya pinter ngomong tok, khotbah kita tidak punya kuasa, nggak punya otoritas loh. Hambar dan kosong, tidak bisa merubah hati orang. Apa yang pengkhotbah katakan harus dihidupin dulu. Baru ada bobot dan kuasanya. Apa yang disampaikan bisa merubah orang. Bukan hanya sekedar enak didengar telinga. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memotivasi. Buat apa kalau hanya memotivasi dan menghibur? Cari aja tontonan di Netflix, banyak tuh video-video, film-film yang menghibur. Firman harus mengubah yang di dalam kita. Makanya seorang pengkhotbah, seorang guru harus menghidupin firman. Praktek firman dahulu. Bukan pinter ngomong tok, harus pinter melakukannya. Sehingga orang yang mendengarkannya tidak hanya sekedar diberkati, tapi diubahkan. Coba perhatikan di ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Hari ini kita ini dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Saya pun masih banyak kesalahan dan kekurangan kok. Saya belajar dari kesalahan dan kekurangan saya. Tidak ada orang sempurna di muka bumi ini kecuali Yesus Kristus Tuhan. Karena dia 100% manusia dan 100% Allah. Makanya dia sempurna, tidak melakukan dosa. Selama kita pakai tubuh daging ini, kita masih sering kali bikin kesalahan dan pelanggaran. Tapi kita belajar terus dari kesalahan itu untuk berubah. Dan kita dikuduskan, disucikan dengan darahnya. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Semua orang pernah bikin kesalahan, saya juga pernah bikin kesalahan dengan perkataan saya. Pernah nyakitin juga kata-kata saya cabut, saya minta maaf. Kalau saya ngomong udah nyakitin orang, saya kadang tidur di templak Roh Kudus, saya kepikiran, saya telepon atau mungkin saya temuin orangnya bilang, I'm sorry ya, aku sudah melukai dengan perkataan, I'm sorry. Dulu waktu itu saya pernah dipersalahkan oleh pemimpin saya, bahkan gembala saya. Nggak tahu apa penyebabnya, saya diadu domba dengan jemaat, dan saya dituduh luar biasa, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Bahkan sampai saya dimaki-maki luar biasa loh. Saya tidak kenal dia tidak kenal saya. Tapi karena orang Jawa punya pepatah itu nabok nyilih tangan. Pemimpin saya itu nabok nyilih tangan. Waktu itu saya dihajar melalui orang lain. Dan saya samperin orang itu, saya bilang thank you. Buat teguranmu, buat perkataanmu, saya percaya
Itu mungkin dipakai Tuhan untuk negur saya, untuk saya jadi orang berubah. Pemimpin saya juga saya temuin, saya nangis di depan dia, I'm sorry, saya bikin kesalahan. Saya banyak salah, saya belum sempurna seperti Yesus. Saya juga sering kali minta maaf kepada istri saya ketika saya mungkin berkata sedikit keras atau dengan nada tinggi, I'm sorry ya nih. Saya belum seperti Yesus, tapi saya mau belajar menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya minta maaf. Saya sering kali temuin orang-orang dan saya minta maaf duluan. Itu mengajarkan saya untuk rendah hati kok. Kadang kita ini terjebak dengan perkataan kita. Makanya kalau kita punya perkataan mesti dijaga dengan baik-baik. Hati-hati orang yang gampang menghakimi orang lain, menilai orang lain menurut cara pandangmu sendiri. Apalagi komentar sembarangan, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling benar. Hati-hati. Jangan-jangan kamu sebenarnya malah munafik palsu, kehidupanmu malah jahatnya bukan main. Biasanya orang yang banyak ngomong, komentar paling benar, biasanya hidupnya paling bejat. Nah, semakin orang itu ada isinya, ada bobotnya, semakin dia nggak banyak ngomong. Semakin orang itu tahu banyak, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak diem dia. Berkata secukupnya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Mana ada orang sempurna di muka bumi ini? Selama kita masih makan nasi, kita masih pakai tubuh daging yang perlu disempurnakan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, ia adalah orang sempurna. Mana ada orang bisa sempurna? Kalau orang sempurna itu bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja. Kalau saya perhatikan ada sebuah khotbah, lihat aja orang-orang yang komentar. Ada yang sok pinter, ada yang sok bener, ada yang sok kudus, ada yang merasa paling hebat, merasa paling urapan, merasa paling banyak memberi, merasa paling suci, merasa paling berkenan, macam-macam. Kan kelihatan dari apa yang ditulisnya, itu berasal dari hatinya. Makanya kita jaga jangan sampai kita ini tanpa kita sadari menjadi orang yang sombong dan angkuh. Dengan komentar-komentar kita atau ngomentarin hidup orang lain. Lebih baik banyak diem gitu. Diem-diem, kita lakukan firman dan justru jadi berkat. Jangan banyak ngomong. Semakin kau banyak ngomong, semakin kau banyak kesalahan. Di mana banyak orang banyak berkata-kata, lebih banyak kesalahannya. Lebih baik kita lakukan firman, kita lakukan kebenaran, kita hidupin firman, kita hidupin kebenaran. Praktek hidupnya orang lain bisa menikmatin. Itu jauh lebih baik daripada ngomong, pinter komentar, pinter ngomong, pinter menyalahkan orang lain, tidak ada gunanya sama sekali. Kita mau jadi orang yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus kok. Kita nggak perlu menonjolkan bahwa kita ini pinter, punya gelar banyak, kita paling hebat, kita paling dekat dengan Tuhan, kita paling diurapi Tuhan. Nggak perlu. Kalau engkau memiliki semuanya itu, dan itu dilihat, dipandang Tuhan baik, engkau pasti dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Nggak usah menonjolkan diri, menyombongkan diri. Tenang saja. Makanya harus belajar menguasai diri dan mengendalikan seluruh tubuh kita ini dengan baik. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga lidah kita itu menjaga jempol kita zaman milenial ini. Coba perhatikan di ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia dapat menurutin kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda saja untuk kita bisa kendalikan dan tubuhnya bisa nurut dengan apa yang kita perintahkan, ditaruh kekang di dalam mulutnya. Supaya apa? Tunduk. Kita bisa mengendalikannya dengan baik-baik. Dan lihatlah saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita ini, sekalipun kecil, tapi seringkali ngomong segede rumah. Membanggakan diri, menyombongkan diri. Bahkan menjadi orang yang angkuh, arogan, emosian, pemarah, paling hebat. Bisa ngontrol orang lain. Hati-hati dengan lidah kita ini. Lidah ini dipakai harusnya untuk jadi berkat, untuk ngomong kebenaran. Bukan untuk nyakitin, merendahkan, melukai. Hati-hati, ini lidah ini kan hanya kecil sekali. Tapi kalau kita nggak bisa kendalikan, ini bisa menghancurkan banyak orang. Dari lidah bibir kita ini bisa membangkitkan orang. Di sisi lain juga bisa membuat orang itu hancur dan sampai kepahitan.
Makanya mesti dikendalikan nih lidah bibir. Saya kan sering kali khotbah banyak tentang bibir, tentang perkataan. Banyak sekali. Karena orang sering kali terjebak di area sini. Gagal di area sini. Ngomong sering kali nyakitin, ngelukai. Apalagi kalau ngomong dengan pasangan hidupmu karena merasa dia hidup dengan kamu dan udah kamu kasih duit, kamu berhak ngomong sembarangan. Itu nyakitin dan ngelukai loh. Bisa kepahitan loh orang. Kamu jadi batu sandungan. Bapak Ibu tahu ketika kita didapati menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan, lebih baik ditaruh batu kilangan, diikat di leher kita, dibuang ke tengah laut. Lama-lama kalau kita dibuang ke tengah laut kan dimakan ikan teri. Lebih baik kita bertobat hari ini. Sadar diri, benar-benar menjaga lidah bibir kita. Lidah bibir kita ini bisa melukai, bisa menyakitin, bisa membuat orang kepahitan, bisa membuat orang terluka, merasa hancur. Tapi di sisi lain juga bisa membangkitkan orang-orang. Bahkan kita ngomong dengan sepatah kata, perkataan kita ini punya kuasa dan otoritas bisa mengusir setan-setan. Punya urapan, punya dampak yang besar. Tergantung hari ini pilihanmu seperti apa di hadapan Tuhan. Kamu mau ngomong seperti apa di hadapan Tuhan? Mau pakai lidahmu untuk ngomong apa? Membanggakan diri, memegahkan diri, atau memegahkan Tuhan? Atau menyembah Tuhan? Tergantung hari ini keputusanmu seperti apa. Kalau kapal yang besar saja bisa dikendalikan dengan kemudi yang amat kecil, harusnya lidah bibir kita ini juga bisa kita kendalikan dan akhirnya semuanya kan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Lidah kita itu seperti api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tergantung hari ini lidahmu ngomong apa. Banyak orang yang ngomong sembarangan, akhirnya mereka terjebak dengan hukum. Akhirnya mereka berurusan dengan hukum. Bahkan hidupnya malah menjadi-jadi, tidak jadi berkat. Kita mau jaga lidah bibir kita ini. Kalau lidah kita ini tidak dikendalikan sesuai dengan firman Tuhan, ini lidah ini seperti api yang dinyalakan oleh api neraka. Akan menghancurkan orang begitu rupa. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin ngelihat seseorang, lihat dari apa yang dikatakannya. Karena itu berasal dari hatinya. Kalau orang yang sukanya membual, ngomong gede, suka bohong, nggak usah dipercayain, nggak usah diajak kerjasama. Orang-orang kayak begini. Dia membanggakan dirinya sendiri. Angkuh suatu hari dia akan berbuat kejahatan. Karena kita akan lihat, perhatikan setiap orang yang ngomong itu loh, sesuai dengan fakta apa tidak. Ada orang yang ngomongnya bulat, muter-muter yang nggak jelas. Ini orang nggak bisa dipercaya nih, orang-orang model kayak begini nih. Harusnya apa yang kita katakan itu juga berasal dari hati kita. Kita ngomong A, di hati kita juga ngomong A. Jangan mulut kita ngomong B, hati kita isinya F, nggak ketemu, dan apa yang terjadi kita nggak bisa dipercaya. Bapak Ibu, semua bisnis dibangun karena komitmennya seseorang, karena perkataan seseorang bisa dipercaya. Bapak Ibu, dunia ini pun diciptakan oleh perkataan, karena Allah berfirman. Ketika Allah berfirman kan pakai mulut. Makanya jadi. Hari ini pun mulut kita juga penuh kuasa dan otoritas. Tergantung hari ini kita ngomong apa. Hari ini kita banyak memperkatakan apa. Tergantung lidah bibirmu banyak memperkatakan firman Tuhan atau memperkatakan perkara-perkara buruk dan jelek. Kalau mengatakan perkara-perkara yang negatif, buruk, jelek, jahat, dan dapat dipastikan lidah bibirmu dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan ini baik-baik ini. Lidahmu penuh racun atau penuh madu. Kalau setiap hari kamu isi dengan firman, dengan pengajaran yang benar, di hatimu isinya kebenaran, isinya janji Tuhan, isinya kekudusan, isinya kesucian, maka yang keluar dari lidah bibirmu pun
adalah perkataan yang benar. Karena apa yang dikatakan seseorang itu berasal dari dalam hatinya. Perkataan seseorang itu berasal dari hatinya. Tergantung hatinya isinya apa. Kebenaran atau hal duniawi. Kalau isinya hal duniawi, mulutnya menjadi buas, kewajem, tajem, nyakitin kalau ngomong, ngerendahin. Aduh, ada orang-orang model kayak begini ya. Kalau ngomong itu tajem, selalu ngomongnya jelek terus. Ngomongnya buruk terus. Sebenarnya hatinya yang buruk. Makanya mulutnya ngomongnya buruk. Kan ada orang yang ngomongnya ngelihat seseorang itu dipandangnya jelek terus. Sisi buruknya, nggak ada sisi baiknya. Hati-hati loh orang-orang kayak begini ini busuk dan jahat hatinya. Karena apa yang dikatakan seseorang kan berasal dari hatinya. Kalau orang itu ya, mulutnya buas, kasar, jahat, ngomongnya sampah isinya. Ngomongnya nggak terkendali. Itu artinya dia nggak bisa menjinakkan lidah. Kalau dia nggak bisa menjinakkan lidahnya, jangan pernah dia bisa menguasai dirinya. Suatu hari dia akan bisa meledak. Orang-orang begini penuh emosi, penuh amarah. Bahkan hatinya penuh dengan kepahitan. Karena ada orang-orang model kayak begini. Jangan sampai kita memiliki sikap hati seperti itu loh. Kalau hari ini mulutmu tuh gampang ngomong jahat, ngomong jelek, ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong nyakitin, ngomong ngelukai, ngomong kebun binatang, dapat dipastikan hatimu juga busuk dan jahat. Engkau mesti koreksi diri dan bertobat balik sama Tuhan. Karena tidak mungkin kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan firman, bergaul dengan Tuhan, di dalam hatinya isinya kotor, busuk dan jahat. Tidak mungkin. Kalau orang tidak pernah beres hubungannya dengan Tuhan, kelakuannya buruk, isi hatinya isinya kepahitan, penuh amarah, penuh dendam, penuh sakit hati, pasti mulutnya jahat dan nyakitin. Ada orang-orang yang mulutnya itu tajamnya bukan main. Ada biasanya itu. Orang-orang yang begini karena pernah disakitin, pernah dilukai. Biasa ngomongnya tajamnya bukan main, nyakitin, ngelukai. Dan orang kayak begini jangan diajak berteman. Kalau orang udah ngomong kayak begini tajam dan nyakitin, lebih baik jauhin. Saya sering kali blokir orang-orang yang mulutnya jahat, komentarnya busuk, komentarnya negatif. Saya bilang ini orang kok nggak pernah ngelihat sisi baiknya. Yang dilihat tuh sisi jelek dan merasa dia paling benar sejagat raya. Kalau diperingatin sekali, 2 kali, tidak berubah, pasti tak blokir. Saya nggak mau dengar sampah. Saya nggak mau baca komentar sampah. Saya mau jagain mata saya, telinga saya dengan baik. Ngapain kita mau dengerin sampah? Sampah kok kita baca, sampah kok kita dengerin. Nggak ada gunanya sama sekali. Malah meracuni nanti. Malah membawa penyakit. Kalau ada orang-orang yang mulutnya jahat sampai hari ini, bertobat. Apalagi kamu suka ngomong kasar dengan pasanganmu, bertobat. Mulutmu tuh udah melukai, tidak sesuai berkenan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat, sadar diri. Kamu bisa datang ibadah, bisa nyembah Tuhan di gereja, tapi di luar gereja mulutmu kotor, mulutmu busuk, mulutmu jelek. Artinya mulutmu bukan dikuasai oleh kerajaan Allah, tapi dinyalakan oleh api neraka. Tidak heran kasar, jahat, busuk, dan nyakitin orang. Harus belajar dikendalikan dan dikuasai dengan baik. Ada orang-orang yang suka komentar. Di YouTube banyak yang komentar jelek, di IG, di Facebook, di manalah. Banyak orang komentar buruk. Itu meski bertobat. Jangan dibiarkan. Lama-lama kamu tidak bisa mengendalikan lidah bibirmu, nanti kamu akan ketemu problem. Kita Matius katakan, semua perkataan kita suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap huruf dan perkataan kita. Kita nggak bisa lepas dari sini. Perhatikan di ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Apalagi kalau udah menjelekkan, melihat fisik orang. Tuhan itu kan ciptakan fisik seseorang itu kan berbeda satu dengan yang lain. Ada yang ciptakan kulitnya sawo mateng, putih, merah, dan lain sebagainya. Ada yang gelap dan lain sebagainya. Itu orang kan nggak bisa menolak takdir Tuhan. Kehendak Tuhan diciptakan seperti apa. Kita juga nggak bisa memilih loh. Kita diciptakan sebagai ras apa, suku apa. Kita nggak bisa pilih. Makanya jangan sampai menilai fisik seseorang. Karena setiap orang itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kalau kita menilai fisik seseorang, artinya engkau sudah menilai
apa yang Allah ciptakan. Memang ada orang-orang yang tidak bisa menguasai diri masalah makan, sehingga bentuk badannya itu jadi bulat bunder gitu ya. Ya biarin saja orang dia memang nggak bisa mengendalikan diri. Harusnya dia pergi ke tempat gym atau dia puasa intermittent. Atau dia bisa diet supaya badannya bagus. Kita nggak perlu komentar kok. Kita komentar apakah dia berubah? Nggak berubah. Berapa banyak di antara kita ini seringkali terpancing untuk komentar buruk tentang seseorang. Nah, ketika kita komentar buruk, apakah orang itu berubah? Nggak berubah kan? Justru kita yang berubah. Apa? Berubah menjadi berdosa. Berubah menjadi jahat. Kalau kita punya akses untuk ngomong empat mata, ngomong baik-baik, nggak usah dikomentari. Apalagi komentar di media sosial, apakah dia berubah? Nggak berubah. Justru kita yang komentar malah jatuh dalam dosa, malah jangan-jangan dia yang melakukan kesalahan, dia bertobat. Dia yang masuk surga, kita yang ketemu di penderitaan yang kekal. Makanya hati-hati dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan ini. Jangan sampai kita ini memuji Tuhan luar biasa kalau ibadah hari Minggu, ibadah online sampai teriak, lompat-lompat. Tapi di sisi lain mulut yang sama yang dipakai muji Tuhan itu dipakai untuk ngutukin. Apalagi yang kamu kutukin adalah pasangan hidupmu sendiri, atau anakmu sendiri, atau orang tuamu sendiri. Kamu mendatangkan kutuk atas hidupmu. Kalau engkau ngomong jelek tentang seseorang, sebenarnya kamu mengundang kutuk datang dalam hidupmu. Hari ini jagain. Apalagi yang tukang ngomong pedes itu ya, belajar mengendalikan diri ya. Belajar menguasai diri itu. Ngomong yang penting saja. Kalau nggak penting nggak usah diomongin gitu. Buat apa sih kita sampai ngomong pedes nyakitin gitu? Bukan kita jadi berkat, malah jadi kutuk, jadi batu sandungan buat orang lain. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi demikian. Kalau mulutmu ngomong berkat, ya keluarnya berkat terus. Kalau ngomong kutuk, ya sekalian jahat. Makanya kalau jadi orang Kristen, satu kakinya di Tuhan, satu kakinya di dunia, lebih baik jadi orang jahat aja. Jahat sekalian aja lah. Ngapain jadi bunglon? Minggu ke gereja, rohani, kudus, suci, tak bercacat celah. Dari Senin sampai Sabtu kamu berbuat jahat, berbuat najis, berbuat onar, bikin problem di mana-mana. Lebih baik jahat aja sekalian. Sekalian. Ngapain jadi bunglon? Dan jadi batu sandungan malahan. Orang-orang kayak begini kan tidak bisa terus-terusan. Nah kalau jadi batu sandungan nanti banyak orang yang terluka. Di ayat yang ke-11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sumber mata airnya nggak mungkin kalau keluar air tawar, di sisi lain juga keluar air pahit. Kalau air tawar ya air tawar, kalau air pahit, kalau air jernih, kalau air keruh ya air keruh. Tapi manusia itu bisa menipu dirinya sendiri. Bahkan dia bisa menipu Tuhan, bahkan menipu pasangan hidupnya. Biasa kelihatan ngomongnya, tutur katanya halus, manis, kelihatan sopan, santun. Tapi sebenarnya busuk, penuh tipu muslihat, jahat dan munafik, penuh kepalsuan. Kita nggak bisa seperti itu. Lebih baik kita ini punya mulut yang ngomong apa adanya, daripada ngomong manis tapi di sisi lain kita bisa hakimi orang, kita bisa hianatin orang, kita bisa lukain orang. Coba perhatikan, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon, kalau seperti lagu ada pohon semangka berbuah apa itu? Jeruk. Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga air mata asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau air mata yang di dalam itu, sumber mata air maksudnya, sumber mata air di dalam hatimu itu adalah isinya kepahitan, luka batin, trauma, sakit hati, benci, dendam, pernah dilukai, tidak dianggap, pernah dibully. Itu sumber mata air yang di dalammu itu tidak memancarkan sumber mata air yang penuh kehidupan, tapi sumber mata air yang penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Pasti yang keluar dari mulutmu juga jahat, busuk, dan jelek. Bapak Ibu, kita bisa lihat kok. Orang itu hatinya seperti apa. Lihat dari perkataannya, perhatikan perkataannya. Apalagi yang mau deal bisnis, mau kerjasama, jadi HRD, perhatikan perkataan orang itu dengan baik, dengan seksama. Yang dikatakan apa, yang diomongin apa.
Itu berasal dari hatinya loh. Kalau orang itu ya perhatikan media sosialnya juga perhatikan. Kalau ngomongnya jelek, ngeluh, marah-marah di media sosial, jelekin orang lain, berantem di media sosial, hanya menunjukkan betapa hatinya busuk dan jahat. Pasti itu, pasti. Karena apa yang ditulisnya berasal dari hatinya kok. Kalau orang pernah dikecewakan, disakitin, lihat aja tulisan dan postingannya. Isinya nggak percaya dan lain sebagainya lah. Apalagi kalau terang-terangan kita ajak ngomong, isinya apa yang dari mulutnya itu. Kita ajak ngomong seharian atau sejam 2 jam baru ketahuan kok isi hati orang itu seperti apa. Karena apa yang dia katakan berasal dari hatinya. Dan itu tidak bisa dibohongin, tidak bisa ditipu kok. Orang-orang yang penuh dengan kepahitan luka batin, mulutnya jahat kok, mulutnya pedes, nyakitin, ngelukai. Pasti. Karena apa? Dia harus disembuhkan dulu, baru dia berubah. Kalau enggak, dia tetap ngomongnya seperti itu. Hari ini kita mau belajar jagain lidah bibir kita dengan baik, supaya tambah hari ditambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya lidah bibir kita ini penuh kuasa, otoritas, dan pengurapan. Punya bobot. Hidup kita ini punya nilai, memberi dampak buat orang di sekitar kita. Di sekitaran hidup kita ini diberkati dengan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kalau kita jadi orang Kristen, kehidupanmu harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kata Kristen artinya pengikut Kristus, Christ-like, mengikutin gaya hidupnya Yesus. Jangan kamu jadi orang Kristen tapi kamu ngikutin gaya hidupnya iblis, apalagi ngidupin gaya hidupnya setan, gaya hidupnya orang dunia. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup kita? Amin. Coba sekarang kita mau bertindak hati-hati, mau ngomong hati-hati, kita jagain dengan baik lidah bibir kita. Yang keluar adalah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, tahu Salomo memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat dan pengertian pengetahuan itu banyak orang dari seluruh negeri datang berikhtiar belajar sama Salomo. Dan dia belajarnya nggak cuma-cuma loh. Dia membawa emas, barang-barang mewah. Akhirnya Salomo diberkati luar biasa. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, mulutmu dijaga dengan baik hari ini. Perkataan lidah bibirmu dijaga dengan baik. Kalau mulutmu ingin diurapin Tuhan, bahkan bisa mendatangkan berkat, jaga lidah bibirmu. Jangan menjadi orang yang gampang ngomong, nyakitin dan ngelukain orang lain. Apalagi sombong, belagu, dan angkuh. Amin. Hari ini kita mau belajar menghidupin firman yang kita pelajarin hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Sehingga hidup kami diubahkan terus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati pekerjaan bisnis usaha pelayanannya, keluarganya, anak, istrinya diberkatin Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Hamba berdoa urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa kesembuhan itu turun, memulihkan, mengubahkan, menjamah dalam nama Yesus. Biar anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang terjadi. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma